Berjumpa kembali dengan renungan harian dari Gereja HKBP Rawalumbu di hari Selasa tanggal 4 Agustus tahun 2020. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat hari yang baru ini. Kami bersyukur buat berkat yang Kau berikan melalui kehidupan yang baru. Sebentar lagi kami akan memulai aktivitas kami. Biarlah kami disinari oleh firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan, sumber pengharapan di dalam kehidupan kami. Supaya kami semangat, termotivasi untuk selalu melakukan yang terbaik di dalam kehidupan ini. Pakailah hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman pada hari ini. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di hari Selasa, tanggal 4 Agustus tahun 2020, firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita terambil dari kitab Rut, pasal 2 ayat 12. Demikian firman Tuhan tertulis di sana. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, semua akan indah pada waktunya. Ini adalah suatu kalimat yang sering kita dengarkan, bahkan mungkin sering kita ucapkan di dalam kehidupan ini. Kalimat yang indah, kalimat yang menarik, kalimat yang penuh dengan semangat, memberikan motivasi di dalam kehidupan kita. Kalimat ini sering disampaikan ketika ada persoalan, ada pergumulan yang mungkin dihadapi oleh teman kita, saudara kita, bahkan kita sendiri. Kita mungkin sedang berada dalam situasi pergumulan yang berat sampai akhirnya kita mau menyerah. Bahkan ada orang yang sudah diambang keputusasaan, kehilang pengharapan di dalam kehidupan ini. Jadi kata-kata atau kalimat semua akan indah pada waktunya. Ini memberikan semangat yang baru, motivasi yang baru di dalam kehidupan kita, supaya kita tidak berlarut-larut di dalam penderitaan, meratapi pergumulan yang sedang kita hadapi. Saya sangat tersentuh ketika mendengarkan lagu rohani yang lagi hits, lagi booming saat ini, judulnya Waktu Tuhan. Sebagian liriknya mengatakan seperti ini. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Saya yakin Bapak Ibu saudara-saudara pasti sudah tahu seperti apa lagu ini. Semua yang terjadi di dalam kehidupan ini, baik senang, sedih, sukses dan kegagalan, yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana kita terus tetap setia di dalam pengharapan, di dalam kesetiaan kita kepada Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mau belajar dari Rut, sosok yang memiliki komitmen yang sangat besar, kesetiaan yang sangat luar biasa. Dia tidak pernah mau mengeluh, apalagi bersungut-sungut. Walaupun hidupnya penuh dengan penderitaan dan kesusahan. Kita tahu Rut ini adalah seorang perempuan Moab yang menjadi menantu daripada Naomi.
Bapaknya bernama Elimelek, suami dari Naomi. Malang bagi Rut karena suaminya meninggal, yaitu putra dari Naomi, mertuanya yang datang dari Israel dan tinggal di Moab. Akhirnya Naomi memilih pulang ke kampung halamannya, yaitu di Israel, tepatnya di Bethlehem. Dan dia ingin melepaskan kedua menantunya itu untuk pulang membangun kehidupannya yang baru. Karena tidak ada lagi ikatan dengan Naomi. Karena anak dari Naomi sudah meninggal dan mereka belum diberikan keturunan. Namun apa yang kita lihat dari sikap Rut, justru ketika mertuanya menawarkan dia untuk pergi, berpisah dari mertuanya, justru Rut tetap setia, tetap berkomitmen untuk mengikuti mertuanya kemanapun dia pergi. Ada salah satu pengakuan yang sangat luar biasa dari Rut, boleh kita baca itu di dalam kitab Rut 1 ayat 16, dikatakan seperti ini. Janganlah desak aku meninggalkan dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemanapun engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmu dah Allahku. Kisah Naomi dan Rut ini sepertinya menjadi contoh role model bagi kehidupan menantu dengan mertuanya. Ada kehidupan yang harmonis, hubungan yang saling menolong, saling mengasihi, yang mungkin hari-hari ini banyak persoalan di tengah-tengah hubungan antara menantu dengan mertua atau sebaliknya mertua dengan menantunya. Jadi kisah Rut ini sangat menonjol, ditekankan tentang kesetiaan, komitmen secara total, di mana Rut selalu mendampingi Naomi mertuanya, baik itu ketika di dalam keadaan yang susah. Bahkan kesetiaan Rut juga teruji ketika dia harus memenuhi kebutuhan dari kehidupan mertuanya. Itu sebabnya akhirnya Rut harus bekerja, mencari gandum, mencari jelai di ladang-ladang. Dan akhirnya di dalam firman Tuhan kita hari ini, khususnya Rut pasal 2, dia bekerja di ladang Boas. Apa yang dilakukan oleh Rut pasti penuh dengan resiko. Seorang perempuan janda yang harus mencari kebutuhan bagi kehidupan mertuanya, tentu akan banyak tantangan, akan banyak pergumulan yang dia hadapi. Namun komitmen dan kesetiaan Rut berbuahkan yang manis, di mana sang pemilik ladang itu, yaitu Boas, kagum, terkesima dengan perjuangan, kesetiaan dan komitmen Rut, seorang perempuan Moab, kepada mertuanya. Singkat cerita, akhirnya Boas mengambil istrinya Rut, lalu mereka memperanakkan Obed. Obed akhirnya memperanakkan ayah Daud bernama Isai. Bahkan kalau kita ikut sejarah seterusnya, dari keturunan mereka lah akhirnya lahir sang juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Kristus Yesus, semua indah pada waktunya. Bila kita setia kepada komitmen, kepada pilihan kita di dalam kehidupan ini, kesetiaan itu akan berbuah yang manis. Apalagi kalau kita setia di dalam Tuhan. Iman dan pengharapan kita harus kita tetapkan di dalam Tuhan. Apapun pergumulan dan persoalan. Terlebih apa yang kita alami hari ini. Bila Bapak Ibu sedang mengalami goncangan ekonomi, persoalan kesehatan, kita dituntut hari ini supaya kita tetap setia, komitmen di dalam Tuhan. Orang yang berkomitmen dan setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan selalu mendengarkan dan berpaling kepadanya. Semoga hari kita ini adalah hari yang baik.
Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman itu mengajarkan kami untuk seperti Rut yang berjuang mengikuti mertuanya. Bahkan tidak hanya mengikuti mertuanya, tapi justru juga memilih Allah yang diyakini oleh mertuanya, yaitu Allah Israel. Seperti itulah kami, supaya kami tetap setia, berkomitmen untuk terus melayani Tuhan, melakukan yang terbaik. Karena setiap orang yang setia dan berkomitmen secara total dalam kehidupannya, Tuhan akan memperhatikan dia. Tuhan akan senantiasa mendengarkan mereka. Berkati Tuhan aktivitas kami satu hari ini, supaya kami selalu punya keyakinan bahwa semua akan indah pada waktunya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan bersama dengan Roh Kudus, itulah senantiasa menyertai dan memberkati engkau sekalian. Amin. Shalom.